Bayangkan, suatu pagi polisi menemukan seorang tersangka pembunuhan. Saksi melihatnya, barang bukti ada, bahkan ia mengaku bersalah. Tetapi, bagaimana jika pengakuan tersebut diberikan karena tekanan psikologis, padahal seseorang tersebut tidak bersalah? Atau sebaliknya, ada seorang yang terlihat ramah, tenang, bahkan tidak merasa bersalah sedikit pun, padahal ia telah melakukan tindak kejahatan yang sangat mengerikan. Disinilah psikologi forensik berperan. Psikologi forensik bukan hanya tentang mempelajari pelaku kejahatan. Bidang ini juga membantu sistem hukum untuk mempelajari perilaku manusia, memahami kondisi psikologis korban maupun pelaku, hingga mengevaluasi saksi. Bahkan juga bisa memberikan rekomendasi ilmiah yang akan menjadi pertimbangan di dalam proses peradilan. Dalam video ini, kita akan membahas tentang konsep dasar psikologi forensik, mulai dari pengertiannya, tujuannya, ruang lingkupnya, hingga mengapa bidang ilmu ini sangat penting dalam penegakan sistem hukum modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Meriska Lubis. Saya merupakan mahasiswi aktif semester 7 Prodi Psikologi Universitas Teknologi Nusantara. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan tugas dari dosen pengampu mata kuliah Psikologi Forensik, Bu Elty Sukesi, untuk bisa menjelaskan tentang konsep dasar psikologi forensik. Semoga video yang akan saya sampaikan kepada teman-teman ini bisa menjadi manfaat dan juga khasanah keilmuan untuk teman-teman semuanya. Mari kita simak bersama-sama. Kita akan memulai dengan mempelajari tentang pengertian psikologi forensik. Kata forensik berasal dari bahasa Yunani yang artinya debat atau perdebatan. Forensik di sini adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. The Committee of Ethnical Guidelines for Forensic Psychology mendefinisikan psikologi forensik adalah semua bentuk layanan psikologi yang dilakukan dalam hukum. Kemudian kita mempelajari tentang sejarah psikologi forensik yang awalnya hukum belum menggunakan psikologi. Coba kita bayangkan jika ada seseorang yang melakukan tindak kejahatan. Jika hakim hanya menilai dari perbuatannya, padahal sangat penting untuk kita mengetahui kondisi mental dari orang yang melakukan kejahatan itu. Kenapa orang itu melakukan kejahatan? Itu penting. Nah, dari situlah mulai muncul kebutuhan memahami pikiran dan perilaku manusia di dalam hukum. Kemudian yang kedua, munculnya psikologi sebagai ilmu. Nah, ini tahap yang penting. Kita mengetahui bahwa tahun 1879 Wilhelm Wundt membuat laboratorium psikologi pertama, yang artinya psikologi mulai menjadi ilmu ilmiah, bukan hanya sekedar opini. Mengapa penting? Karena kita bisa meneliti ingatan, emosi, bahkan persepsi manusia. Hal ini sangat berkaitan dengan saksi di pengadilan dan pelaku kejahatan. Kemudian yang ketiga, psikologi masuk ke dalam dunia hukum. Disinilah psikologi forensik mulai terlihat. Hugo Mustenberg pada awal tahun 1900-an menyatakan bahwa saksi itu tidak selalu benar, karena ingatan manusia bisa saja salah. Contoh sederhana, jika ada seseorang yang kemarin melihat sebuah kecelakaan, tapi ketika besok dia memberikan kesaksian, ingatannya tidak selalu 100% sama dengan apa yang dia ingat kemarin, lihat kemarin. Nah, maka dari itu kita perlu juga menguji kesaksian dari saksi, bukan memakainya langsung 100%. Tapi psikologi pernah juga ditolak. Walaupun sudah ada penelitiannya, hukum belum langsung menerima. Akibatnya, psikologi dianggap belum cukup kuat
peran psikologi di pengadilan masih sangat kecil, sehingga mulai diterima tahun 1950-an ke atas. Dari sini psikologi mulai dianggap penting dalam hukum. Psikolog mulai menjadi saksi ahli dan juga menilai kondisi mental pelaku. Kemudian di era modern sekarang, psikologi forensik sudah sangat berkembang, digunakan untuk menilai apakah pelaku waras atau tidak, membuat profil kriminal, membantu polisi memahami pelaku, menangani korban kejahatan. Contohnya, mengapa pelaku melakukan kejahatan dan apakah ia berpotensi untuk mengulangi kejahatannya kembali. Setelah kita mempelajari tentang pengertian dan juga sejarah dari psikologi forensik, kita akan membahas tentang perspektif psikologi forensik. Dalam praktiknya dibutuhkan spesialisasi 3 bidang ilmu, yaitu yang pertama klinis, yang kedua forensik, dan yang ketiga hukum. Contoh pekerjaan yang bisa dilakukan oleh psikolog forensik ada 11 yang akan saya sampaikan satu persatu. Yang pertama, evaluasi terhadap kesehatan mental terdakwa. Kedua, pengobatan terpidana terjerat narkoba. Ketiga, membantu anak-anak dalam dugaan kasus pelecehan. Keempat, mempelajari perilaku kriminal. Kelima, mempelajari TKP dan mengevaluasi bukti. Keenam, menjadi penasihat dalam menyeleksi dewan juri. Ketujuh, menjadi saksi ahli. Kedelapan, menasihati legislator. Kesembilan, melatih hakim dan pengacara. Kesepuluh, konsultan pengadilan. Dan ke-11, threat assessment. Kemudian yang B, disiplin ilmu yang mewadahi bidang psikologi forensik. Ada ruang lingkup ilmu forensik. Yang pertama, kriminalistik. Menurut Sampurna, kriminalistik merupakan penerapan atau pemanfaatan ilmu-ilmu alam pada pengenalan, pengumpulan, atau pengambilan identifikasi, individualisasi, dan evaluasi dari bukti fisik dengan menggunakan metode atau teknik ilmu alam di dalam untuk kepentingan hukum atau peradilan. Kedua, kedokteran forensik. Kedokteran forensik mempelajari hal ihwal manusia atau organ manusia yang berkaitan dengan peristiwa kejahatan. Dalam praktiknya, kedokteran forensik tidak dapat dipisahkan dalam ilmu lainnya seperti toksikologi forensik, serologi, dan lain sebagainya. Kemudian toksikologi forensik itu menelaah kerja dan efek berbahaya zat kimia terhadap mekanisme biologi. Keempat, odontologi forensik, yaitu cabang ilmu kedokteran gigi yang memanfaatkan struktur gigi dan rongga mulut untuk kepentingan hukum, terutama dalam proses identifikasi individu dan analisis bukti dalam kasus forensik. Yang kelima, psikiatri forensik dapat digunakan untuk mendiagnosis perilaku, kepribadian, dan masalah psikis sehingga dapat memberikan gambaran sikap dari perilaku dan dapat menjadi petunjuk bagi penyidik pada kasus pembunuhan. Biasanya diperlukan autopsi psikologi yang dilakukan oleh psikiater, psikolog, dan patolog forensik untuk menelaah ulang tingkah laku kejadian seseorang sebelum melakukan tindakan kriminal atau sebelum melakukan bunuh diri. Berikutnya entomologi forensik tentang serangga, kemudian antropologi forensik tentang sisa-sisa tulang atau tengkorak atau mumi, dan juga berikutnya balistik forensik melakukan penyidikan kasus tindak kriminal dengan senjata api dan bahan peledak. Kemudian serologi dan biologi molekuler forensik, pemanfaatan molekuler dalam bidang forensik untuk keperluan identifikasi personal. Kemudian farmasi forensik adalah tentang farmasi yang profesinya berhubungan dengan proses peradilan. Kemudian bidang ilmu forensik lainnya, pada dasarnya setiap bidang ranah keilmuan mempunyai aplikasi pada bidang dirensik seperti bidang yang sangat tren saat ini. Kemudian kita akan belajar tentang peran ilmu forensik dalam penyelesaian kasus kejahatan. Di sini
Perdana Kusuma tahun 1984 menyampaikan ada 3 kelompok peran ilmu forensik dalam penyelesaian kasus kejahatan. Yang pertama, ilmu forensik yang menangani tindak kriminal sebagai masalah hukum. Aspek pertama dari tindak kriminal itu sendiri karena kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Kelompok ini termasuk hukum pidana dan juga hukum acara pidana. Kemudian ilmu forensik yang mengatasi masalah teknis. Kemudian juga ilmu forensik yang menangani masalah manusia. Kemudian yang menjadi saksi ahli harus mempunyai kualifikasi yang meliputi pendidikan, lisensi, pengalaman, kedudukan, penelitian, publikasi, pengetahuan, aplikasi prinsip-prinsip ilmiah, serta penggunaan alat tes khusus. Yang kedua, menilai dalam kasus-kasus kriminal, misalnya menentukan waras atau tidaknya perilaku kriminal, bukan dalam arti psikologi melainkan dalam arti hukum. Yang ketiga, menilai kasus-kasus madani atau sivil, termasuk dalam menentukan layak atau tidaknya seseorang dapat masuk rumah sakit jiwa karena kekerasan dalam keluarga dan lainnya. Yang berikutnya, yang keempat adalah memperjuangkan hak untuk memberi atau menolak pengobatan bagi seseorang. Yang kelima, memprediksi bahaya yang mungkin berkaitan dengan seseorang, misalnya dampak baik atau buruk mempersenjatai seseorang. Psikolog diharapkan mengetahui motivasi, kebiasaan, dan daya kendali seseorang. Yang berikutnya, keenam, memberikan treatment sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh, menjalankan sebagai fungsi konsultan dan melakukan penelitian di bidang psikologi forensik. Contoh psikolog forensik, ada yang pertama Theodore Hablau, psikolog klinis praktik pribadi dan juga konsultan di kepolisian, membantu polisi dan dokter dalam menentukan penyebab kematian seseorang, bunuh diri atau dibunuh. Kemudian yang kedua ada Erika Begray, psikolog dan mediator dalam memecahkan persoalan hukum sebelum dibawa ke pengadilan. Yang ketiga Joy Step, spesialisasi konsultan peradilan, sebuah perusahaan, kasus perdata, jadi bukan pidana. Kemudian Margaret, kepala penelitian perilaku pada agen rahasia US, meneliti kecenderungan perilaku kriminalitas, mengancam atau tidaknya. Richard Frederick, mengevaluasi kompetensi narapidana, mengukur kepribadian dan karakteristik, serta membuat rekomendasi treatment. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang psikologi forensik di Indonesia. Pada Desember 2007, HIMSI membuat kesepakatan membentuk komunitas forensik di Indonesia dengan nama Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APSIFOR. Asosiasi ini melakukan kongres pertama di Surabaya tahun 2008. Peran psikolog forensik HIMSI adalah yang pertama ilmuwan praktisi, wawancara pada pelaku, korban, dan saksi. Yang kedua, pengadilan, saksi ahli memberi masukan kepada pengacara. Yang ketiga, lembaga pemasyarakatan, memberikan asesmen dan intervensi narapidana. Kemudian ada law enforcement psychology, mengadakan riset. Kemudian kedua, the psychology of litigation, menitik beratkan pada efek-efek prosedur legal, dan correctional psychology, yaitu berkaitan dengan fitnahan sebelum dinyatakan sebagai narapidana. Kemudian ada bidang garapan psikologi forensik, ada kompetensi, kerusakan psikologis, kompetensi sipil, otopsi psikologi, dan child custody. Dan yang terakhir, ada bidang eksplorasi psikologi forensik, yaitu psikologi perbuatan kriminal, psikologi klinis forensik, psikologi penyelidikan, dan psikologi dan hukum. Nah, berikut tadi adalah materi-materi tentang konsep dasar psikologi forensik. Nah, kita sudah belajar tentang konsep dasar psikologi forensik. Semoga materi yang sudah saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan menambah khazanah keilmuan tentang dunia psikologi forensik untuk kita semuanya. Salam dari saya, Tirta Miriska Lukis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.